Allah di bumi ada dua. Taman surga Allah di muka bumi adalah majelis ilmu dan adalah majelis panahan. Masya Allah. Jadi majelis panahan dengan majelis ilmu diperlakukan sama oleh Allah. Kita mendengarkan ilmu, Allah turunkan para malaikat. Ya, malaikat mengembangkan sayap mereka sambil mendoakan mereka dari awal sampai akhir. Begitu juga memanah. Kita pergi memanah, malaikat juga turun, ya, menyaksikan sambil mengembangkan sayap mereka dan mendoakan juga dengan doa yang sama seperti yang didapat oleh para penyimak majelis ilmu. Jadi posisi kita ini tidak kira-kira ya, tidak kira-kira. Ini posisi ibadah yang sangat tinggi, ibadah yang sangat tinggi. Padahal ini menghabiskan waktu tidak? Ngabisin waktu. Ya, ini juga ngabisin duit. Ya, ngabisin waktu, ngabisin duit. Tapi ingat, satu anak panah kita lemparkan itu nilainya infak fisabilillah, yang kalau kita niatkan ini untuk fisabilillah ya Allah di jalan agamamu, menjalankan perintahmu. Kena tidak kena, Allah tulis namanya terang di dalam surga. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi kalau bisa ya kena, tapi nggak kena pun niatkan karena Allah, nama kita bersinar dalam surga. Ya Allah ya Rabbi, ini luar biasa nih olahraga. Ini bukan olahraga sembarangan. Jadi untuk karena itu nilai ibadah ini sangat tinggi. Datang dari rumah tuh niatkan ini untuk ibadah ya Allah. Ini untuk ibadah, menghidupkan sunnahnya para nabi-nabi. Dan Nabi berkata, Nabi yang paling mahir memanah itu Nabi Ismail. Nabi yang paling mahir memanah itu adalah Nabi Ismail. Jadi para nabi-nabi itu para pemanah. Kemudian dalam sejarah setelah Nabi Muhammad meninggal, ternyata seluruh para pahlawan, seluruh raja-raja, mereka dari kecilnya tuh dilatih memanah. Ternyata memanah melahirkan karakter, melahirkan kepribadian, melahirkan kemampuan di mana seseorang akan muncul karakter pemimpinnya. Karakter yang mampu mengendalikan, karakter yang mampu fokus, ya, karakter yang mampu menjadi leader. Dan ini muncul karena memanah. Tapi niat memanahnya memang untuk melatih diri, menghidupkan sunnah. Jadi pas memanah itu jangan main semangat aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi dengan tenang ya, sampaikan, ambil pelajaran dari yang pertama. Woi, meleset ke kanan. Berarti saya harus nambahkan tangan saya ke kiri sedikit lagi. Latihan terus sampai kita menemukan titik yang seimbang. Ya, lakukan. Jadi ini dengan ilmu. Nah, seandainya ada anak panah kita yang patah, sementara kita tidak menginginkan dia patah, mana ada orang yang pengen anak panahnya patah kan? Seandainya patah, padahal dia tidak menginginkan itu patah, dan dia sudah dari awalnya berniat untuk di jalan Allah, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan jalan memanah, patah 700 kali lipat paling sedikit Allah ganti untuknya. Allah. Jadi rekeningnya langsung bergetar tuh. Dia patah anak panah akan bergetar langsung rekeningnya. Dalam artian apa? Akan datang 700 kali lipat yang siap digantikan oleh Allah untuknya. Dari pintu mana, dari jalur mana kita tidak tahu. Jadi kalau mau rekening kita tambah bengkak ke depan, ya rajin-rajinlah memanah. Cuma sekali lagi jangan niat untuk patah-patahin. Supaya nambah nih rekening saya. Harus hati-hati ya. Tapi ketika meleset tidak mampu kita elakkan, memang harus patah, barulah ketika itu rekeningnya bergetar. Ya, jadi ini Masya Allah luar biasa amalan yang sedang kita lakukan sekarang. Tapi saya ingatkan, jangan batara. Jangan batara. Di dalam surah Al-Anfal ada manusia yang keluar untuk jalan Allah ternyata bataran wari'a'an nas. Ya, nyombong-nyombongin diri, sok-sok melihatkan kejagoan, ya, sok-sok menjadi orang-orang hebat. Kalau sok-sokan di sini, maka tentu saja Allah tidak akan melihatnya. Allah tidak mau berpaling kepadanya, ya. Allah tidak mau meliriknya. Batara wari'a'an nas, dan ingin pamer kepada orang. Ingin pamer, saya ini jago, saya ini hebat, saya ini kuat, saya ini selalu tepat. Saya ini kalau udah kayak gitu Allah tidak akan melihat kepadanya. Jadi itu hindari, sok-sokan, ya. Kemudian jago-jagoan, nah bukan. Saya kemarin adalah untuk ibadah sambil menyalurkan hobi. Saya di sini ibadah untuk menjadi seorang atlet yang mampu mengalahkan. Enggak apa-apa, atlet yang mampu mengalahkan lawan-lawan saya nanti standarnya luar negeri. Itu enggak apa-apa kalau itu niatnya, ya. Saya harus jadi atlet, bukan hanya sekedar seorang pemain-pemain begitu aja. Jadi niat untuk jadi seorang atlet. Atlet yang standarnya bisa mengalahkan pemain-pemain luar negeri, gitu loh ceritanya. Sekarang ini selalu saja yang menang adalah orang-orang luar. Besok ke depan enggak, raih. Karena ini adalah budaya dan tradisi para nabi-nabi. Oleh karena itu ambil kembali oleh kita yang paling berhak untuk memikul dan menyandangnya. Jangan orang lain. Sekarang saya mau tanya, negara mana yang paling terkenal di dunia panahan hari ini? Korea. Hah? Ada yang bilang Korea,
ada yang bilang Turki, ada yang bilang Cina, Jepang, siapa lagi yang benar nih? Mongol. Yang agak dekat dengan Mongol. Mongol udah benar jawabannya. Yang agak dekat dengan Mongol. Hah? Belum. Siapa? Yang agak dekat dengan Mongol. Hah? PR buat antum. Antum harus tahu bahwa alhamdulillah kemarin ini waktu pertandingan Turki megang nomor 1 dunia. Alhamdulillah ya. Kenapa Turki? Awalnya Turki juga sudah meninggalkan memanah ini. Tapi setelah mereka tersadarkan, apalagi Erdogan juga menyuruh bangkitkan kembali tradisi Islam ini. Harus rebut kembali. Ya, Mongolia selama ini ngambil posisi yang cukup ini ya, yang cukup terdepan. Korea dan negara-negara non muslim banyak yang ambil ini. Kemudian disalib kembali oleh Turki. Turki nomor 1. Nomor 2 siapa? Nomor 2 kemarin siapa? Waktu pertandingan di Turki ya, mengalahkan Inggris. Masuk nyalip orang Indonesia, Masya Allah. Jadi orang Indonesia mengambil posisi ini. Nah, saya lihat orang Indonesia sebenarnya punya kemampuan. Kita memang pendek-pendek, tapi dalam memanah itu bukan urusan pendek atau tinggi, tetapi dalam memanah itu butuh keahlian, ketelitian ya. Nah, ini sekarang kita kalau usaha, kalau bisa ke depan 1, 2, 3, kalau ada lagi nomor 4, nomor 5 kita semua yang ambil. Maksudnya orang Islam. Nah, mudah-mudahan Indonesia ke depan dari Curug ada kontingen yang dikirim. Ya, ada pertandingan di mana-mana Curug harus ngirim. Atau menggemparkan untuk kontingen Indonesia Curug salah satu di antara tim andalan. Nah begitu. Muncul nama-nama antum. Kan bangga juga kita melihat. Mak Curug kampung gitu kalau. Muncul nama-nama antum semua, Masya Allah. Baik ya, sekali lagi nggak muda, nggak tua. Kalau antum rajin, antum bisa paling di depan, insya Allah Taala. Ya, baik. Dari sayanya itu saja, semangat. Apa kata Rasulullah? La tamallu minar rabi. Kalian jangan bosan memanah. Kalian jangan bosan memanah. Jangan bosan memanah. Kalau memanah ini memang betul ya, karena ini gangguan setannya juga nggak kecil. Ya, kadang bosan, males, ada semacamnya, sehingga ini akhirnya nangis di rumah. Ya Allah, aku jarang disentuhnya. HP tiap sebentar disentuhnya. Padahal kita mau bersaksi. Ini jadikan salah satu di antara yang bersaksi untuk kita nanti pada hari kiamat. Ini kita mau dia bersaksi nanti untuk kita pada hari kiamat. Tahu enggak antum? Berapa jauh antum melemparkan anak panah? Antum tahu tidak? Wahai saudaraku, ini kabar besar ini. Coba antum lihat dalam Furusiyah Muhammadiyah oleh Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Antum lemparkan panah, syap. Antum lemparkan anak panah, seberapa jauh anak panah meluncur, zap, sejauh itu Allah lebarkan lagi tanah surga antum. Berapa kali antum melempar? Satu hari bisa nggak 100 kali? Kalikan berapa ratus meter. Dan itu sejauh itu Allah tambahkan lebarnya tanah antum dalam surga. Kalau makin rajin antum melempar memanah, semakin luas tanah antum dalam surga. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pincut macam itu, nggak kepengen antum tambah pemilik tanah terluas di surga adalah para pemanah yang rajin latihan. Keren banget. Sekali lagi ini ibadah yang tidak bisa ditandingi oleh ibadah yang lain. Kata Rasulullah, dua permainan yang paling dicintai oleh Allah yaitu berkuda dan memanah. Tapi kalau disuruh memilih, memanah lebih aku cintai, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke ya, itu aja. Terus memanahnya semangat. Kalau perlu udah dekat-dekat 15 menit sebelum maghrib baru berhenti ya. Setelah selesai manah berdoa. Iya benar. Habis selesai manah berdoa, ya Allah, hamba baru saja memanah 1 jam lebih, ya Allah, terimalah ibadah hamba hari ini. Ya Allah, angkat derajat hamba. Ya Allah, banyakkan duit hamba. Enggak apa-apa ya Allah. Ya, Amin. Ya Allah, jadikan hamba menjadi Abdurrahman bin Auf akhir zaman. Jadikan hamba Utsman bin Affan akhir zaman. Ya Allah, penuhi kantong-kantong hamba, rekening-rekening hamba. Nah, apa-apa, karena ini adalah ibadah yang paling mahal. Selesai ibadah itu adalah doa. Dalam Islam kan begitu. Selesai ibadah itu doa. Habis antum beribadah, doa. Habis antum beribadah, doa. Dan ibadah ini memanah ini termasuk ibadah yang tertinggi. Termasuk ibadah yang tertinggi. Antara memanah dengan tahajud, entah mana yang nilainya lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi teruslah memanah ya, terus satu bawa kawan-kawan, bawa keluarga, kalau perlu bawa bini. Bawa bini. Suruh para wanita juga sama-sama mereka. Bawa bini, bawa anak-anak gadis kita. Kemudian bertekad, ayo kita sekeluarga jadi atlet yang bisa
bisa dikirim ke Korea, yang bisa dikirim ke Turki, yang bisa begitu. Ada sebuah tekad, ada sebuah target. Semoga antum menjadi para pemenang-pemenang masa depan. Amin. Jazakumullah khairan katsira. Istamiru. Saya memang ditunggu lagi dalam agenda dan acara padat dan rapatnya hari kok. Jadi minta maaf Pak, janji tadi jam berapa, jam 3 ya. Pas jam 3 tuh dunia sudah setengah nampak. Tidak berhenti. Dari malam lewat jam 12 tidur kan, habis itu bangun subuh sampai hampir jam setengah 3 tadi ya. Tidak berhenti, terus saja kegiatan. Jadi alhamdulillah ditawarin tadi, gimana Buya kalau kita ke rumah istirahat sebentar. Jadi tidur langsung. Ya, tidur langsung lewat sampai dekat jam 5. Tidak perlu dibangunkan tuh. Padahal rencana saya habis asar tadi langsung menuju kemari. Kan lumayan bisa ikut-ikutan sedikit kan. Nah ini sekarang baru dibangunkan, saya cupar-cupur basahkan badan menuju kemari, terlambat. Jadi minta izin pada saudaraku, besok ada latihan lagi. Bagus setiap hari. Kalau saya pernah ada lapang waktu nanti saya akan sempatkan untuk main kemari. Kalaupun nggak sempat saya ikut memanah, minimal saya lihat antum memanah. Ya, saya ambil balik antum memanah, kan dapat pahala pula buat saya. Seberapa besar antum memanah, segitu pula besarnya saya dapat pahala. Kata Rasulullah, masuk surga dalam hal anak panah itu 3 orang. Coba ada ingat gak? Ada 3 orang yang masuk surga gara-gara anak panah. Ada ingat hadisnya? Hadis ini sahih loh. Orang yang buat anak panah. Terus siapa lagi? Yang memainkan. Yang memanah, yang melemparkan panah. Terus siapa lagi? Yang tukang mengutin anak panah. Masya Allah. Antum gak ada panah, tapi antum hadir. Mengutin aja jadilah antum masuk surga gara-gara mengut anak panah. Itu pertanda besarnya perkara memanah ini. Betul tidak? Betul. Ya, ini olahraga yang bergengsi dunia akhirat. Pahalanya nggak ketulungan, besarnya, gedenya. Cuma sayang banyak umat nggak tahu. Ya udahlah, mumpung mereka tahu, lapang masih lapang. Tapi kalau udah tahu semua lempitnya nih. Nah, mumpung masih lapang, tuh puas-puasin sekarang gitu ya. Kalau udah banyak nanti, bisa jadi setan-setan dunia ini udah nggak senang melihat ditimbulkan fitnah macam-macam. Maka antum tetap bergerak di bawah payung hukum yang resmi, di bawah payung nama yang resmi, yang legal formal, dan teruslah bekerja sama dengan TNI kita kalau memang ini ada kelapangan begitu. Demikian saja, mari kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika